Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali. Kali ini kita akan melaksanakan praktikum fermentasi untuk pembuatan tempe ya. Bahannya adalah yang pertama kedelai ya. Kemudian ini adalah ragi tempe. Nanti kita akan membandingkan pembuatan tempe ini dengan bungkus yang berbeda. Nanti dengan plastik, yang kedua dengan daun, kemudian yang ketiga kita akan menggunakan cawan petri ya. Cawan petrinya ini sudah disterilkan ya. Sebenarnya mahasiswa juga selain membandingkan dari segi bungkusnya, mahasiswa juga bisa membandingkan dari segi bahannya ya. Bisa menggunakan kedelai kecil ya atau lokal, kemudian kedelai yang lebih besar dibandingkan dengan dari kacang hijau ya. Nanti akan kita lihat dari segi organoleptiknya ya, dari teksturnya, aromanya, rasanya, baunya ya. Kemudian berdasarkan tingkat kesukaan dari panelis, mahasiswa bisa membahasnya. Baiklah, kita akan memulai ya. Kita ambil satu gelas ya, satu gelas gula. Ini kemudian kita kasih air ya, kita rendam selama kurang lebih 12 jam ya. Kita diamkan 12 jam. Baiklah, ini adalah yang sudah kita rendam selama 12 jam ya. Jadi kelihatan ya sudah membesar dibandingkan tadi yang pertama ya. Jadi awalnya seperti ini sudah membesar ya. Langkah selanjutnya adalah ini kita saring ya. Kita saring dan kita cuci. Bisa menyucinya. Jadi kulit arinya dihilangkan ya, dicuci, kulit arinya dihilangkan. Kita cuci, kulit arinya dihilangkan. Sampai bersih ya, sampai kulit arinya bersih. Ya. Ini kita hilangkan kulit arinya. Ini ya yang sudah kita rendam tadi. Kemudian kita cuci ya, kita hilangkan kulit arinya. Selanjutnya adalah kita rebus ya. Kita rebus sampai mendidih ya, 15 sampai 25 menit ya, nanti tergantung ya, sampai mendidih. Kita tunggu, kita hidupkan kompornya ya. Kita tunggu sampai mendidih. Ini sudah mendidih ya. Kita hilangkan ini apa ya, yang di atas yang putih-putih ini kita hilangkan. Bersihkan. Kita tunggu dulu. Sambil membersihkan
Ini apa yang berwarna putih ya. Setelah ini nanti kita akan diamkan ya, kita diamkan selama 1 malam ya. Setelah mendidih ini kita biarkan beberapa saat dulu ya, kemudian kita tunggu ya. Kita matikan kompornya dan kita diamkan selama semalam ya. Ini adalah setelah kita rendam 1 malam ya. Bisa diperhatikan airnya sudah berubah ya, warnanya tidak sejernih tadi ya. Kemudian langkah selanjutnya adalah kita tiriskan ya, kita tiriskan di keran ya. Ini kita bisa tiriskan di sini. Kita tiriskan. Setelah ini kita akan menguliti ya. Jadi kulit ari yang masih tersisa itu kita bersihkan, juga memisahkan. Jadi ini kan masih utuh ya. Nanti kita belah ya. Kita pisahkan menjadi 2 bagian ya, sehingga tempenya itu bisa lebih bagus hasilnya ya. Baik, kita akan menguliti. Ini kita pindahkan di sini ya. Kemudian kita remas-remas ya. Kita remas-remas sehingga ini jadi ini ya, yang tadinya utuh terus bisa memecah menjadi 2 bagian ya. Ini kita lakukan. Nah, ini kulit arinya juga bisa terpisah ya. Upayakan sampai semua kedelainya sudah hilang kulit arinya dan terpisah ya, sudah tidak bulat-bulat lagi tetapi sudah menjadi 2 bagian seperti ini ya. Nah, setelah semuanya terpisah, kita cuci ya. Kita akan mencuci, kita bawa air mengalir ya. Jadi setelah kulit arinya ini ya kulit arinya terkelupas, kemudian sudah terbagi menjadi 2, ini kita cuci ya. Kita cuci, jadi kulit arinya kita hilangkan ya. Kita cuci sampai bersih, sampai kulit arinya terpisah ya. Kita bisa menggunakan ini atau kita ganti di sini ya, di sini biar lebih enak. Ini prinsipnya adalah agar kulit arinya ini sudah tidak ada atau sudah terbuang ya. Kita bisa cuci sampai bersih. Nah, ini kulit arinya ya, masih banyak ya. Sampai prinsipnya adalah sampai bersih ya, sampai semua kulit arinya terbuang ya. Nah, ini warnanya sudah kelihatan bersih ya. Ini ya, tadi sudah kita cuci, sudah bersih. Kemudian langkah selanjutnya adalah
kita rebus kembali ya, direbus kembali kira-kira 5 menit saja ya, artinya kita tunggu mendidih, kemudian kita tunggu kurang lebih 5 menit. Ini fungsinya adalah untuk mensterilkan ya, mensterilkan kedelai kita ya. Nanti setelah mendidih jangan sampai salah ya, setelah mendidih kita tidak perlu mencucinya kembali dengan air ya, karena justru kalau sudah mendidih kemudian kita cuci dengan air biasa itu akan menjadi rekontaminasi ya. Jadi ini dibiarkan mendidih dulu. Baik ya, ini sudah mulai mendidih ya, kita tunggu dulu kira-kira 5 menit ya, biar merata. Jadi sekali lagi ini fungsinya adalah untuk mensterilkan. Jadi setelah ini jangan sampai kemudian dicuci dengan air biasa ya, karena justru akan terjadi rekontaminasi ya, tidak seperti pada pendidihan pertama. Kalau setelah pendidihan pertama tadi karena fungsinya untuk menghilangkan kulit ari ya, setelah tadi dibiarkan semalaman itu memang harus dicuci ya, harus dicuci. Sudah ya, ini bisa kita matikan kompornya. Kemudian nanti setelah ini prosesnya adalah kita tiriskan ya, kita tunggu dulu agar dingin ya, kita tunggu biar dingin, kemudian baru nanti kita tiriskan ya. Ini kita bisa tiriskan di sini ya. Kita bisa tarik penyangganya ya, dan kita tiriskan di sini sampai kering ya. Kita tunggu betul-betul kering ya, baru nanti kita proses untuk pemberian ragi ya. Jadi kita tunggu dingin dan kering ya. Setelah dingin dan kering baru nanti kita tambahkan ragi dan siap kita bungkus. Baik, ini setelah kering ya, kita bisa pindahkan di nampan ya. Ini adalah hasil yang kering ya. Jadi perhatikan, ini harus betul-betul kering ya, betul-betul kering dan betul-betul sudah dingin, baru kita tambahkan raginya ya. Ini raginya kita bisa tambahkan ya, kita bisa campurkan raginya di sini. Ukuran raginya adalah 1% dari berat kedelai yang kita gunakan ya. Jadi kita tadi menggunakan separuh dari 1/4 kilogram ya, sehingga kita tambahkan ragi kurang lebih 1,3 gram ya. Ini kita campur ya sampai betul-betul tercampur antara ragi dengan kedelai yang tadi sudah kering ya, sudah kering dan harus sudah dingin ya, jangan sampai masih panas. Kita campurkan raginya ya. Setelah itu nanti kita bisa siapkan pembungkus yang akan kita gunakan ya. Nanti kita lihat hasilnya dan kita bisa bandingkan nih ya. Kita siap untuk membungkus. Gunakan. Jadi ya, ini sudah siap untuk kita bungkus ya. Setelah kita bungkus,
Jadi untuk gambaran kita bisa menambahkan untuk ukuran kedelai ya, kedelai 1 gelas penuh itu nanti raginya bisa 1 sendok teh ya, 1 sendok teh penuh ya, kira-kira seperti itu ukurannya ya. Sekarang kita siap untuk, jadi kita campur begini, siap untuk kita bungkus ya. Yang pertama kita menggunakan cawan petri ya, ini sudah kita sterilkan cawan petrinya. Kita jangan terlalu penuh ya, tapi kita mempatkan ini isinya ya, ini kemudian kita tutup ya, nanti kita biarkan di udara terbuka. Kemudian yang kedua kita menggunakan plastik ya, kita juga menggunakan plastik seperti ini. Besok bisa, sebenarnya kalau sudah jadi ini kemudian bisa digoreng dan dilakukan uji organoleptik ya, dari segi rasanya, aromanya, warnanya gitu, itu yang bagian mana yang disukai oleh penulis ya. Kita bisa ya di sini. Nah, kita lihat sini. Kita space dulu nanti untuk nah, nanti kita beri kita kencangkan ya. Kemudian yang ketiga kita menggunakan daun ya, kita menggunakan daun. Kita bisa memberikan alas kertas di bawahnya. Nah, kertas di bawahnya. Kemudian kita tempatkan kedelainya di sini. Ya, kita bisa membungkusnya ya. Nah, ini nanti kita tinggal kencangkan ya dengan tali. Ini saya masukkan di sini semuanya. Kita bisa gunakan Bunsen untuk menutupnya ya. Nah, kita bisa menutup. Nah, kita beri space ya, kira-kira nanti tidak terlalu
kencang tapi juga tidak terlalu longgar ya. Ini bisa kita lakukan juga dengan lilin ya. Ya, ini sudah tertutup ya, kita bisa gunting sisa plastiknya ya. Ya, setelah itu nah kita ratakan posisinya gini ya. Terus jangan lupa kita tusuk ya, atas dan bawah ya. Dan juga bagian bawahnya ya, ini raginya menumpuk di bawah ya. Setelah itu kita tinggal inkubasinya cukup di suhu ruang ya selama 2 hari. Jadi nanti 2 hari kemudian kita bisa melihat hasilnya ya. Ini nanti setelah 2 hari kita bisa membandingkan hasilnya, kemudian dilihat dari organoleptiknya ya. Baiklah, kita tinggal inkubasi, nanti insya Allah 2 hari berikutnya kita lihat hasilnya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, hari ini kita sudah mendapatkan hasil dari fermentasi kedelai yang kemarin kita lakukan ya untuk pembuatan tempe. Alhamdulillah hasilnya bagus ya. Jadi kita bisa lihat ini yang kita cetak dengan cawan Petri, cantik sekali ya, bentuknya bulat ya. Dan ini mungkin beda dengan yang biasa kita temukan di pasar ya. Biasanya hanya bentuk kotak, tetapi ini bulat ya, lebih variatif ya, bisa lebih menarik ya. Kemudian ini untuk yang kita bungkus dengan plastik ya, alhamdulillah juga berhasil ya. Kemudian yang dari kita bungkus dengan daun ya, kita bungkus dengan daun, alhamdulillah juga berhasil ya. Yang ini kita bisa membukanya. Nah ini juga ya, bagus alhamdulillah. Juga untuk yang ini ya, kita juga bisa lihat ya, ini hasilnya juga bagus ya. Nanti kita akan buatkan hasil. Semestinya dari hasil ini kemudian dilakukan uji organoleptik ya, untuk mengetahui tingkat kesukaan daripada para panelis ya, dengan digoreng tanpa bumbu, untuk melihat aroma, rasa, warnanya, mungkin juga dari segi bentuknya mana yang lebih banyak disukai oleh panelis ya. Ini untuk menentukan pemasarannya ya. Jadi nanti akan dibuatkan hasil untuk pembahasan ya. Demikian akhir dari praktikum fermentasi kedelai untuk pembuatan tempe. Terima kasih atas perhatiannya. Insya Allah ketemu lagi pada fermentasi singkong untuk pembuatan tape. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, ini bisa kita lihat ya, bisa kita bandingkan. Ini hasil, kalau kita lihat dengan perbandingan ya, kita bisa zoom untuk yang di cawan Petri ya, warnanya cantik sekali, bentuknya juga cantik, bulat ya, putih. Kemudian yang dengan
Dengan plastik pun demikian ya. Yang warnanya agak berbeda adalah yang kita bungkus dengan daun ya, warnanya lebih coklat dibandingkan yang dibungkus dengan cawan petri maupun dengan plastik ya. Jadi nanti bisa dibandingkan. Yang dari plastik dan cawan petri relatif lebih putih ya, sementara yang dengan daun ini relatif lebih coklat. Namun demikian untuk teksturnya relatif sama ya, relatif sama.